di mana letak kekuatan dari Ibu Sri Mulyani, Mbak Ani untuk menghadapi persoalan ini? Dari mana dia punya sumber? Selama ini yang jadi kekuatan Ibu Ani itu adalah mampu bertahan dari setiap hantaman krisis. Dalam kebijakan-kebijakan ekonominya Pak Prabowo, masih ada faktor lain selain menteri-menteri. Apa itu? Faktor Pak Hasim. Ya, Berapa kali Pak Hasim bicara sekarang kan? Gue mau nanya itu justru. Berapa kali? Ya? Iya, berapa kali Pak Hasim bicara tentang kebijakan, tentang rencana-rencana atau program-program pemerintah di bidang ekonomi tanpa kita tahu kapasitasnya sebagai apa. Saya nggak terlalu yakin gitu untuk bisa tetap tetap menggunakan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dihadapkan pada ambisi-ambisi Pak Prabowo yang begitu luar biasa. Kalau saya duga nih ya, dugaan aja, dalam setahun ada Lukir tuh. Lukir? Dengan kebun sirih. Artinya apa nih? Dia ke Gubernur BI ke sini. Akan ada perpindahan tempat. Karena karakter Bu Sri Mulyani yang konservatif dan itu sangat cocok untuk memimpin Bank Sentral. Sobat Madilog, setelah kita lihat beberapa hari perjalanan dari Kabinet Merah Putih, tentu persoalan yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi. Angkatannya mau 8%. Nah, untuk masalah-masalah pertumbuhan ekonomi ini, yang kita mau lihat adalah siapa menjadi bendahara negara. Bendahari negara. Yang sekarang identik dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Untuk membahas itu, kita kehadiran seorang kawan yang dulu kalau dalam siaran di radio dan televisi biasa mewawancarai saya. Sekarang saya menghadirkan beliau untuk saya wawancarai. Itu seorang ekonom dari Sigma P Institute, Bro Hardi Hermawan. Nih pertanyaan gue nih, Bro. Apa tuh? Ketika pasca rekrutmen kemarin, itu 4 hari di Magelang ya, Pak Sugono sebagai Pak Sugono siapa? Bukan Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo Hadi. Ini gua aja belum hafal nih. Itu mengatakan bahwa biaya retreat itu beban ditanggung oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, bagi gue sebagai seorang analis dan segala macam, tidak ada namanya biaya pribadi untuk kegiatan kenegaraan. Nah, artinya itu mestinya anggaran itu muncul dari Kementerian Keuangan. Itu apa masalah itu? Kayaknya nggak siap aja dengan pengeluaran yang seketika gitu pada saat itu, tapi mungkin acaranya itu juga formatnya mendadak, rundown-nya baru jadi belakangan, sehingga mekanisme pembiayaan dari negara jadinya terlambat, dan acara harus sudah segera dimulai. Jadilah dilakukan cara-cara kegotong royongan itu tadi. Pemimpin yang bayarin, ketua yang bayarin. Secara aturan mestinya nggak bisa sih seperti itu. Harusnya nanti, kalaupun nanti ada yang menyatakan ini dibayarkan oleh presiden, nanti ada mekanismenya lagi gitu loh, untuk menyatakan ini statusnya apa. Hibah kah? Atau apa gitu loh. Hibah mungkin yang paling tepat. Atau ada nggak mekanisme Menteri Keuangan harus mengganti itu? Ada, bisa. Ya. Bisa dilakukan seperti itu, diganti. Karena ini tadinya mungkin anggaran negara, tapi karena jadi reimburse ya, istilahnya. Ya. Bisa aja gitu dilakukan hal seperti itu. Kita nggak tahu akan seperti apa mekanismenya, tapi yang jelas harus dijelaskan, harus dibereskan dulu secara aturan perundang-undangan, keuangan negaranya bagaimana gitu loh. Apakah ini melalui mekanisme reimburse, ataukah ini jadi hibah dari orang individu kepada negara. Nah, tetapi karena ini berlaku oleh seorang presiden terpilih, maka yang muncul setelah retreat itu misalnya pernyataan dari Menteri Agama, dia akan mencoba pola ini dia lakukan di Kementerian Agama. Cuma oke lah untuk acaranya ya, untuk kegiatannya. Campingnya maksudnya? Campingnya. Cuma yang menarik ya. Itu kan kemasan aja, sebenarnya udah sering dilakukan dalam bentuk workshop,
dalam bentuk gathering, dalam bentuk apa, banyak hal yang bisa dilakukan untuk acara-acara semacam itu. Tapi sekarang kemasannya retreat, kemasannya camping, ya mungkin ya ini yang sekarang jadi tren. Ya, tapi yang gua mau lihat itu adalah sisi dari satu lagi, apa, masalah keuangannya ini. Hmm. Menteri, Perumahan, Marwarar Sirait, Ah. juga menyediakan lahannya sebanyak 2 hektar untuk membangun, 250 rumah Mhm. dan kemudian, itu lahannya dari Marwarar, kemudian, yang membangunnya dari Aguan. Ya, Dan dia ya. bilang itu adalah apa, kegotong royongan, Ah. artinya dia yang menyumbangkan. Ya. Ini artinya polanya agak sama ini. Nanti menteri-menteri yang lain itu akan mengatakan nih Itu yang uang. tidak sehatnya seperti itu gitu Ah, loh. Bahwa memang ada nilai positif dari orang yang memberikan sumbangan, memberikan hibah kepada negara untuk kepentingan rakyat banyak, tentu saja itu bagus. Tentu saja itu positif. Cuma masalahnya kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah bentuk, kinerja yang baik, bisa mendapatkan sumbangan untuk negara, nanti kita nggak fokus dengan dari mana hasil uang sumbangan ini berasal. ya, Seolah-olah kalau sudah masuk ke negara, ya sudah jadi legal gitu loh. hmm, Nah, itu yang harus dibenahi dan kedua, yang seperti ini kan tidak sustain, tidak terencana. hmm, Jadi ya output-nya juga mungkin susah untuk kita perkirakan sejak awal akan seperti apa gitu. hmm. Jadi akan tergantung pada inisiatif, akan tergantung pada situasi insidental. Kalau lagi ada yang nyumbang ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya secara sistem keuangan ya tidak begitu sehat, tidak begitu baik. Semuanya harus terencana dan semuanya harus bisa dilakukan oleh negara karena tujuan negara dibentuk ya untuk itu, Hmm. untuk bisa memberikan kesejahteraan umum. Oke, Jadi ya negara yang harus lebih berperan dalam hal itu. yang ketiga nih sebelum kita Nah, masuk ke Ibu Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM, Talius Pigai, dia langsung ya, mengatakan kebutuhan dana 12 triliun langsung hmm, meminta hmm, pegawai dari hmm, 188 ya, menjadi ya, ya, 284 dan segala macam. Seolah-olah bahwa ini adalah sebuah perusahaan hmm, swasta ya. hmm, Dari dia punya CV, kemudian PT, lalu dia bisa bangun perusahaan global, langsung gampang aja minta pengadaan ASN yang sebanyak itu hmm. dan 188 aja itu butuh. Ya, menteri bagian dari pemerintah dan pemerintah itu bekerja berdasarkan rencana jangka panjang, jangka menengah, lalu kemudian rencana tahunan. Jangka menengahnya udah ada. Sampai 2030 tuh sudah ada rencana pembangunan jangka menengah itu. Dan ini nanti tinggal dibagi aja secara manajemen oleh presiden ke menteri-menteri itu tadi. Bahwa sekarang kementerian dipecah-pecah, itu gaya presiden yang sekarang. Tapi yang jelas pekerjaan harus dibagi habis, Hmm, dikerjakan oleh para pembantu presiden. Nah, ada porsinya masing-masing gitu loh. Jadi Pak Pigai harusnya membaca itu aja gitu loh. Dia punya porsi pekerjaan yang sudah digariskan dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, hmm, RPJMN, Jangka Menengah Negara, sampai tahun 2030 yang dalam bidang hak asasi manusia itu punya target-target tersendiri. Jadi itu yang mungkin harusnya lebih fokus dan apa namanya, tidak serta-merta kementerian itu merasa menjadi yang paling penting, sebagai kementerian yang paling penting, sehingga perlu pendanaan yang lebih banyak hmm. atau bisa berkali-kali lipat dari yang sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi 120 kali lipat, ASN yang diminta. iya, Iya, iya. 120 kali lipat. Dari 300 jadi 2.000 ya? Iya, 2.800 lebih. Iya, maka itu. Jadi jangan jangan ke situ dulu lah Pak Pigai, Kakak Pigai gitu loh. Fokuskan aja dulu output-nya apa yang mau dicapai dengan apa sumber daya yang sekarang, rapihkan dulu strukturnya, benahi, karena belum ada deputi-deputinya kan, beliau juga belum ada dirjennya mungkin Hmm, yang ada di bawah beliau, jadi ya diisi aja dulu itu, apa nama, STOK, hmm. Tata Kerja dan Keorganisasian itu disusun dulu semuanya. Nanti baru kelihatan akan seperti apa di tahun berikutnya gitu loh. Jadi yang sekarang ini sebenarnya kan sudah disiapkan kalau APBN untuk 2025 ya. Nah, itu dia. Masalahnya sepertinya, kenapa pemerintahan saya lihat 1 semester ke depan atau 1 tahun Hmm, ke depan sebetulnya pemerintahan ini kan tinggal fokus saja, focusing ya, pada program yang terkait dengan program presiden gitu. ah, Artinya anggarannya udah disiapkan oleh negara, oleh udah,
bendahara negara, Ibu Sri 2025 udah, Mulyani, ya. udah ada gitu. Udah ada Nah, 2025 ya. ini kan bukan artinya kepentingan-kepentingan yang sesaat atau masalah-masalah tadi itu kan yang bikin pusing Menteri Keuangan nanti. Ya iyalah, orang APBN kita cuma 3.500, kalau Pak Pigai minta 2.000, yang lain kebagian berapa? 12 triliun ya. Ya. Jadi ya harus proporsional juga dari sana. Dari 3.600, 3.600 itu kan kebanyakan juga transfer ke daerah kan, paling banyaknya itu. Mungkin sekitar 60% sudah ditransfer ke daerah. Lalu harus bayar utang juga, cicilan dan pokok itu nilainya juga lumayan, sekitar 500-600 triliun. Jadi ya sudah ada alokasi-alokasi dari APBN itu yang sepertinya kalau ngelihat sepintas itu pun belum cukup untuk menjadi stimulan pembangunan ekonomi di tahun 2025 hingga melesat mendekati 8% kan enggak. Itu paling juga sesuai dengan target APBN itu sendiri paling cuma 5,2%, 5,1, 5,2, 5,3%. Itu mungkin yang bisa dicapai pertumbuhan kalaupun itu berjalan efektif semua kementerian. Masalahnya semua kementerian juga belum tentu berjalan efektif. Nah, kalau seandainya Bu Hardini sebagai Ibu Menteri Keuangan, Mbak Ani, kita manggilnya Mbak Ani, melihat dari 3 kasus itu tadi aja seperti itu gimana? Cara ini bikin dia pusing atau dia bilang dia udah siap untuk menghadapi ini semua? Ibu Ani itu salah satu ekonom terbaik, mungkin di Asia Tenggara. Dia salah satu orang yang paling cerdas. Tapi dia itu dibentuk dan direkrut oleh situasi krisis. Dia muncul mungkin di akhir 90-an, 95, 96, 97 sebagai ekonom muda dari UI ketika situasi negara sedang mulai agak bergoyang, agak krisis. Lalu dia pertama kali menjadi pejabat negara itu tahun 99, anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Pak Emil Salim atau Pak Wijoyo waktu itu, Prof. Wijoyo, dia sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional, Presiden Gus Dur, itu dalam situasi krisis. Lalu dia tahun 2002 sampai 2005 menjadi Managing Director IMF untuk kawasan Asia Tenggara. Itu juga ketika situasi lagi krisis. Dia direkrut oleh Pak SBY jadi Menteri Keuangan, dihadapkan pada 2008. Krisis subprime mortgage di Amerika berdampak ke sini. Jadi saya agak menduga frame beliau itu, pola kerja beliau itu lebih cenderung konservatif karena selalu menghadapi ancaman krisis. Selalu berhati-hati, selalu dalam kondisi siap sedia, selalu dalam kondisi yang defensif dalam soal perekonomian. Tidak agresif, tidak ekspansif. Karena dia merasa situasi sekelilingnya itu berbahaya, penuh dengan krisis. Ada banyak ranjau. Dia hati-hati. Saya nggak yakin sekarang ini Pak Bu Sri tiba-tiba berubah menjadi seorang yang ekspansif, menjadi seorang yang optimistis. Enggak, saya kira beliau ini akan tetap berperilaku konservatif, hati-hati terutama mengingat pengalamannya selama mungkin 2,5 dekade belakangan ini lebih banyak berhadapan dengan krisis, lebih banyak kebagian mencuci masalah karena krisis. Jadi yang sudah terbayang mungkin dalam benak beliau itu adalah sikap mitigasi aja terus terhadap ancaman-ancaman terhadap krisis-krisis. Sehingga untuk membuat perekonomian ini bergerak lebih kencang, saya agak ragu gitu loh, karena ya itu tadi, hati-hati. Artinya begini, krisis yang dihadapi oleh Bu Sri Mulyani krisis yang agak besar sebelumnya atau yang mau datang. Tapi ini kan kelihatannya dengan katakanlah 3 kasus tadi itu memperlihatkan ini kok masalah-masalah yang kurang penting dan segala macam datang dari dalam. Itu kan ada, jadi kelihatannya persepsi dari anggota kabinet ini agak beda-beda. Ada yang seperti Ibu Sri Mulyani, saya kira yang sangat hati-hati, yang mungkin dia melihat ada potensi resiko di sana-sini, sehingga menerapkan mitigasi resiko yang mungkin membuat dia kelihatan lebih konservatif. Ada yang sangat optimistis mungkin ya. Pokoknya belanja, beli ini, pembangunan segera jalankan, tanpa membayangkan bahwa situasi akan berubah menjadi buruk dan lain sebagainya, karena mungkin mereka juga baru menjadi pejabat. Nah itu
perbedaan persepsi ini yang harusnya disatukan dulu di lingkungan kabinet ini. Dan itu bukan pekerjaan mudah karena semakin banyak anggota kabinet kan sekarang, Mhm, betul. 100 menteri, bukan kabinet 100 100 lebih. menteri Iya, ya. iya, tetap 100 menteri. 100 menteri dan wakil menteri. Ya, enggak, waktu dulu kan yang sebut 100 menteri termasuk menteri muda, karena nggak ada Iya, wakil menteri. iya, Sama, tetap kabinet 100 menteri. Ya, ya oke. maka itu. Jadi dengan adanya anggota kabinet yang mencapai 100 orang ini, PR-nya luar biasa. Jadi kalau misalnya mengharap sekarang kita langsung berlari ekonominya, saya sih nggak yakin. Boro-boro berlari, mereka mikirin kemana kantornya aja belum jelas, Hmm, siapa anak buahnya aja belum jelas, hmm, kop suratnya kayak apa aja belum jelas gitu. Jadi betul. mungkin perlu waktu konsolidasi di banyak kementerian, di internalnya sebelum mereka menjalankan tugasnya. Itu pun kalau misalnya dalam setahun ini nggak ada reshuffle gitu kan. Hmm, Kalau ada reshuffle lagi ya lama lagi gitu loh. Jadi agak sulit untuk membayangkan ini akan langsung bekerja dengan efektif, bekerja habis-habisan, menumbuhkan ekonomi secara signifikan seperti maunya sebagian orang, karena hmm. situasi objektifnya ya seperti itu. Tergantung persepsi lah. Persepsi kita sekarang gimana sih ekonomi ke depan ini? Akan bagus, akan biasa aja seperti sekarang, atau akan lebih jelek? Nah, kalau persepsi itu sudah ada dalam benak kita, maka kan pola perilaku kita akan menyesuaikan dengan itu kan? Ya, ya, kalau pasar kan sebetulnya artinya dalam tanda kutip sedikit negatif. Apa ya gimana dari segi apa Di hari misalnya dolar pertama di hari pertama, tanggal 20 Oktober, bursa positif? naik, rupiah Ya. naik. Tapi kemudian setelah itu kan seperti kembali ke situasi pada mulanya juga gitu loh. Karena memang Ya, pada itu pertanyaannya. Artinya hmm, orang berharap mungkin ada pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan segala macam. Tiba-tiba muncul mereka selama ini wait and see. ya, Lalu kemudian muncul pemerintahan ini, mereka terpaksa harus memperpanjang waktu untuk menunggunya itu. Karena jangankan mereka, menteri-menterinya aja masih nunggu sampai mereka siap sendiri. Jadi jangankan pasarnya. sebagai seorang ekonom yang konservatif karena pengalaman, Hmm. sangat efisien dan segala macam. Itu bagaimana di mana letak kekuatan dari Ibu Sri Mulyani, Mbak Ani untuk menghadapi persoalan ini? Dari mana dia punya sumber? Selama ini yang jadi kekuatan Ibu Ani itu adalah mampu bertahan dari setiap hantaman krisis. Kemampuan itu datang dari mana? Kemampuan ya tentu saja ketika dia pertama kali dia dari sikap dia yang sangat itu tadi konsisten. Ya, Dia tidak tergoda melakukan, kalau dalam ekonomi itu ada istilah aktivis policy gitu. Polisi yang berubah-ubah gitu loh, karena jiwa aktivisme gitu, berubah begini. Dia tidak begitu. Dia tetap saja tahan, 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 salurkan ke sini. Kalau misalnya diperlukan sama dia, katakanlah anggaran kementerian apa nanti tahan dulu sampai kuartal ketiga baru dikeluarin. hmm, Anggaran di kementerian ini juga ditahan dulu sampai kuartal ketiga baru dikeluarin. hmm. Jadi sikap yang konsisten itu yang membuat dia bisa bertahan menghadapi krisis. Cuman apakah ini cocok kalau situasi diperlukannya untuk lebih bergerak dinamis? Iya, iya. Belum Artinya tahu ya gitu. artinya nggak ada kekuatan katakanlah, oligopoli yang besar di belakang Mbak Ani nih? Oh, itu Pertanyaan spekulasi sederhana. benar, itu Ya, spekulasi ya, lah. pertanyaan pasar. Ya itu spekulasi. Hmm, Bahwa ada yang diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan di kalangan oligopoli ya pasti ada. ya. Bahwa itu apakah sudah berdasarkan kesepakatan di belakang meja, ya kita nggak tahu gitu. Ya. Itu spekulasi yang seperti itu. Bahwa Bu Ani memiliki kedekatan dengan kalangan keuangan internasional, Ya. itu juga fakta. Betul. Itu juga fakta. Bahwa mungkin sekarang di kabinet Pak Prabowo, hanya Bu Sri Mulyani yang memiliki koneksi dengan kekuatan Amerika Serikat, katakanlah, kekuatan keuangan internasional, yang tradisional ya itu harus diakui emang hanya Bu Sri Mulyani juga. Tambah Bu Mari ya sebagai utusan khusus ya. Tapi Bukan anggota kabinet ya. bukan anggota kabinet. Anggota Betul, kabinet ya. ya. Dan agak beda kutub juga sedikit Ya. banyak ya Hmm. kekuatan ekonominya. Jadi
itu juga mungkin menjadi nilai bagi Bu Sri Mulyani sehingga tetap dipertahankan di kabinet. Pak Prabowo tidak memiliki lagi, apa namanya, orang yang bisa diandalkan untuk melakukan hubungan yang baik dengan kekuatan-kekuatan keuangan internasional selain Bu Sri Mulyani sekarang, Hmm. sehingga dia dipakai. Tapi kalau melihat dengan sikap, konservatifnya ini, saya juga mungkin belum tentu merasa akan seterusnya dipakai. Atau Karena Pak Prabowo punya ambisi yang besar. Punya ambisi yang besar, dan punya janji kampanye yang berapi-api, pertumbuhan 8%, pajak bisa membiayai sampai tax ratio-nya mungkin 23 bahkan kalau Gibran bilang kan. hmm, Jadi punya ambisi yang luar biasa, punya janji kampanye yang bisa luar biasa, ditambah dengan eee, program-program baru dari ditambah dengan menteri-menteri. program-program baru atau programnya beliau sendirilah yang makan siang gratis segala Ya, macam ya. itu aja kan membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Ya, Nah, maksudnya dia maksudnya ditambah dengan para menteri yang ditambah dengan para menteri yang punya 3 juta ambisi ini itu. 3 juta rumah baru misalnya Ya, hanya di satu ya, kementerian. ya, ya. Oke. Ya, jadi apakah tetap Bu Sri Mulyani cocok untuk memenuhi ambisi-ambisi itu? Saya nggak terlalu yakin. Saya nggak terlalu yakin gitu loh, untuk bisa tetap, apa namanya, tetap menggunakan, eee, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dihadapkan pada ambisi-ambisi Pak Prabowo yang begitu luar biasa. Itu datang dari Pak Prabowo-nya nanti atau dari Bu Sri Mulyaninya? Ya kan Hasilnya kan nanti akan sebetulnya kan, kita dengar ya. kan dia udah mau istirahat. Iya, 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 iya. Tapi gini. Hmm. Ini nanti akan dilihat, akan seperti apa output-nya kan, dengan dihadapkan pada situasinya seperti Iya, sekarang, iya. Bu Sri Mulyani sikapnya begitu, ambisi Pak Prabowo seperti itu. Hmm. Ini kan ujungnya kalau nggak menterinya diganti, atau targetnya direvisi, diturunkan. Hmm. Ngikutin maunya ini. Pertarungannya di Nah, sana ya? kan di situ yang jadi tanda tanyanya. Mau yang mana gitu loh. Tapi kan buat Pak Prabowo ini janji kampanye. Ini trademark dia gitu sejak beberapa pilpres sebelumnya. Artinya situasi yang akan dihadapi, okelah Hmm. program makan gratis sekarang apa, itu, gizi ya, makanan bergizi kan Iya, udah makanan bergizi gratis dan ya. udah ditampung oleh Ya, APBN sekarang, udah ditabung oleh APBN dan itu untuk karena Ibu Sri juga sudah menganggarkan sebelumnya. ya. Okelah, itu karena seorang presiden, janji Hmm. seorang presiden, Hmm. dan fokus di sini, dan ini mau tahun pertama, tahun Hmm. kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat Kelima, mungkin, keempat ya. kelima mungkin ya, jalan gitu. Tapi kemudian situasi ketika para menteri punya, bil tersendiri nih Hmm. ke, Ke Pak Prabowo kan langsung ke ininya. lapangan mereka ke publik seolah-olah itu Pak Prabowo, ke Ya. lapangan Banteng. Bagaimana situasinya nanti Pak Bu Sri Mulyani akan berhadapan dengan begitu banyak menteri yang Oh ya, yang tapi kalau mengajukan bil? soal itu, kalau Ya. Pak Prabowo-nya, tidak, apa namanya, menunjukkan dukungan kepada menteri tertentu gitu ya, saya yakin Bu Sri Mulyani bisa mengatasi itu. Itu dia sudah sangat berpengalaman, dia Ya. menteri yang paling berpengalaman sekarang di kabinet ini. Dia sudah jadi menteri sejak 2005, sudah tahu persis gitu loh, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi seorang menteri yang lain, kolega menterinya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anggota DPR, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan oligarki, atau apa yang dilakukan menghadapi kekuatan, katakanlah lembaga keuangan global. Dia sudah tahu, udah lebih dari 2 dekade pengalamannya. Hmm. Jadi dia bisa mengatasinya. Bedanya kalau misalnya si menteri ini ngadunya dulu ke presiden, Ya. lalu presiden kemudian, oh iya penting, menekan kepada menteri, nah itu kepada Menteri Keuangan, nah itu mungkin Akan akan muncul muncul, konflik ya antara Kementerian Keuangan dengan para menteri dan kemudian ya, ke presiden. hmm, Itu situasi seperti itu kan sangat mengganggu jalannya bukan hanya pemerintahan, hmm. juga secara psikologis. Iya, sangat mengganggu. Makanya kita lihat dulu gitu loh, maunya itu nanti akan seperti apa situasinya. Apakah kita harus benar-benar mencapai target-targetnya Pak Prabowo sebelumnya, Ya. dengan segala macam at all cost lah katakan, Hmm. keluarkan itu untuk mencapai itu, atau kita tetap menjaga stabilitas saja, tumbuh secara bertahap, tapi ya ada kekecewaan di kalangan
politik Hmm. karena beberapa janji yang tidak tercapai. Itu pilihan-pilihannya seperti itu. Tidak bisa semuanya bakal kita dapetin langsung tanpa ada yang dikorbankan. Kalau yang menjadi korban adalah misalnya dari semua pertarungan ini, Nah, katakanlah udah tentu bukan orang-orang politik. Ada Ibu Sri Mulyani sendiri. hmm. Gimana? Nggak, saya sih ngelihat kalau udah begini, ya bisa saja Ibu Sri Mulyaninya kemudian di-reshuffle. Dicari sosok lain yang kira-kira bisa mengakomodasi target-target Pak Prabowo, program-programnya, janji-janji kampanyenya, supaya APBN bisa backup dan kemudian itu bisa berjalan. Mungkin akan dicari kementerian lain. Tapi orang seperti Ibu Sri Mulyani pastinya juga masih akan dimintakan servisnya buat negara ini. Jadi kalau saya duga nih ya, ini dugaan aja, dalam setahun ada Lukir tuh Blokir. dengan kebon sirih. Artinya apa nih? Dia ke Gubernur BI ke sini. Akan ada perpindahan tempat. Karena karakter Bu Sri Mulyani yang konservatif dan itu sangat cocok untuk memimpin bank sentral. Ya. Dan dia juga seorang yang artinya dia paham di sana dan dia lebih fokus di bidang moneter dan segala macam, nggak terkena dengan politik. Ya. Itu pilihan yang mungkin ada ya, yang paling the first choice. Second dong, yang first choice-nya bertahan. tetap bertahan. Iya, the first choice kalau sudah tadi itu mentok antara keinginan untuk mewujudkan janji kampanye dengan kondisi keuangan APBN kita yang ya segitu-gitu aja. Karena kalau itu tidak terjadi, kalau misalnya resign atau di-reshuffle aja, itu setuju nggak, Bro, bahwa ini akan memunculkan justru krisis politik? Kalau itu di-reshuffle aja, mungkin akan mendapatkan ekspektasi yang kurang bagus di kalangan pelaku pasar. Satu tapi itu akan muncul krisis politik, karena orang-orang politik akan muncul juga untuk membackup. Ya, bisa jadi kayak gitu, meskipun bukan tipenya Sri Mulyani untuk main seperti itu ya. Bukan tipenya dia, tapi kalau misalnya dia digoyang lalu kemudian rating kredit kita turun, nah itu mungkin memungkinkan. Tapi kalau bermain dengan kalangan politik, sepertinya bukan tipenya selama ini. Jadi bukan Bu Sri Mulyaninya, tapi support dukungan terhadap dia. Sama dengan di Bangladesh kan? Iya. Yang jelas dia merupakan faktor lah. Sri Mulyani itu merupakan faktor dalam kabinet. Terlepas dari bagaimana dia juga mendapat kritikan tajam dari dalam, banyak hatersnya segala macam, tapi dia faktor gitu. Dia bisa mempengaruhi fakta yang lain. Jadi ya saya kira kalaupun ketika nanti misalnya dia harus tidak berlanjut, ya mungkin karena kan kalau undang-undang bank sentral tidak bisa serta-merta diganti. Dia akan mengikuti periode-periodenya. Nah, ketika memasuki periode pergantian itu sepertinya akan ke sana. Periode penggantiannya 1 tahun lagi ya? 2 apa 1 ya? Ya, kurang ajar. Tapi oke lah kita lihat itu. Tapi untuk seorang Sri Mulyani, dia bisa kemana saja. Dia bisa kemana saja untuk seorang pribadi ya. Tapi buat pemerintahan ini ke depan, dampak dari ketidakhadiran Sri Mulyani apa? Ya biasa aja sih. Orang-orang yang cerdas itu banyak sekali. Bukan dampak terhadap pemerintahannya, bukan terhadap Sri Mulyaninya. Ya apa yang terjadi? Ini kan kalau ini bukan sebagai orang kita lihat, ini hanya sebagai simbol ideologi bahwa dia konservatif. Kalau misalnya tanpa dia, berarti akan dicoba yang lebih progresif. Yang lebih berusaha untuk benar-benar menjalankan program dan janji-janji itu dengan biaya yang tidak murah. Ya kan? Berarti kita akan memulai dengan cara semacam itu. Nah, mungkin ini hanya bisa berjalan kalau persepsi dan ekspektasi pasar dan publik memang sepakat ke arah sana. Kalau ada keraguan di kalangan pasar, ada keraguan di kalangan publik, itu akan sulit jalan. Yang namanya ekonomi kan ekspektasi. Lo kalau misalnya merasa ini bakal untung nih, gua buka kios di Tanah Abang, ekspektasi kita udah begitu, lo modalin tuh, ngontrak ke sana, masukin barang, jualan. Tapi kalau dari awal kita ngeliat, nggak yakin, nggak jalan. Itu sama, secara makro juga seperti itu.
secara kenegaraan. Kalau memang ekspektasinya positif, ya bergerak. Tapi kalau ekspektasinya negatif, ya orang mendingan wait and see lagi, tunggu lagi, tahan lagi duitnya. Kalaupun duitnya itu ada juga. Nah, Iya itu kan? masalahnya. Kan suara-suara di luar mengatakan oke lah misalnya presiden terbaru, artinya dengan kehadiran presiden baru silakan bentuk kabinet dan segala macam. Tapi ada koma, tapi harus ada Sri Mulyaninya. Nah, ini menjadi persoalan, Bro. Karena artinya dia mewakili sekian persen dari sebenarnya ya itu kekuatan di luar. bukan harus ada Sri Mulyani, mungkin ya itu. Karena Harus hati-hati aja gitu. sikap dia, Iya. tokoh dia, figur dia sebagai dari segi metodologi penelitian nih independen variabel nih. Ya. Dia variabel lain tidak tergantung dia. Jadi dia untuk kalau kalimat itu diganti, oke lah segala macam menteri segala boleh dipilih, tapi harus hati-hati dalam menggunakan anggaran. Kan sebenarnya itu. Betul. Jadi tapi orangnya harus lihat situasi sekeliling. Jangan gerasa-gerusu. Kan itu sebenarnya kalimat yang mau dipakai. Cuman untuk mengganti itu, pakailah harus ada Sri Mulyani karena itu mewakili sikap yang seperti tadi. Cuman masalahnya sikap itu apakah memang efektif, positif untuk perekonomian kita atau justru malah ya itu tadi membuat, karena lihat waktu zaman SBY Sri Mulyani itu kan sampai 2010. Ya. 9 ya. Ya, karena setelah Century kemudian ada gejolak, dia check out dulu tuh. Ya. Dia check out dulu sampai kemudian dipanggil Pak Jokowi. Sebelum Century dia bilang. Setelah ada Century. Ya. Di pansus di DPR. Nah, dia ganti sama ini, Hatip. Dia diganti Hatip dan sebagainya. Ketika Sri Mulyani menjadi Menteri SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%-an, sama kayak sekarang. Ketika dia tidak menjadi Menteri Keuangan, pertumbuhan kita 6%. Ya, naik ya. Apakah karena Sri Mulyani keluar? Belum tentu juga, gitu. Tapi fakta itu ya nyata gitu. Jadi mungkin sikap konservatif tidak diperlukan dalam situasi yang emang kita lagi seperti ini. Tapi mungkin juga dia yang benar gitu loh. Jadi harus dilihat betul situasi sekeliling dan lain sebagainya. Benar nggak gitu loh kita ini bisa bergerak seperti maunya Pak Prabowo ini. 8%, kemiskinan 0%, tidak ada pengangguran, lalu ekspor meningkat, dan anak-anak dapat makanan bergizi gratis. Kuat nggak kita menghadapi itu? Kuat nggak kita menjalankan program-program seperti itu? Untuk awal sih nggak kuat. Untuk awal nggak akan kuat, makanya program bergizi gratisnya juga jadi dipilih kan? Iya, karena tidak sanggup. Untuk kuat kalau itu dijalankan, biasanya kan efisiensi, penyederhanaan. Artinya bahkan jumlah anggota kabinet dari 34 mestinya harusnya jadi 20 aja, mestinya kan? Anggaran perjalanan segala macam. Sekarang kan yang dipotong itu anggaran perjalanan dinas. Iya. Perjalanan dinas, tetapi dengan banyak kementerian kan tambah banyak yang berjalan, sekalipun anggarannya diperkecil gitu. Ya, kalau untuk jangka pendek itu berguna. Anggaran perjalanan dinas, biaya-biaya turun ke lapangan, karena itu menggerakkan perekonomian di bawah juga kan. Belanja masalah juga. Hotel-hotel jadi aktif. Iya. Catering jalan, segala macam. Jangka pendek ya jalan. Cuman ketika jangka panjang untuk menjadikan output yang lebih baik itu kurang begitu efektif. Nah, biasanya yang kayak gitu dijalankan ketika dalam situasi krisis kita. Betul. Waktu COVID kan justru diperbanyak kan? Supaya itu gerak gitu kan perekonomian kita ini. Bina raja banyak biayanya. Iya. Anggarannya. Supaya gerak perekonomian. Tapi kalau mencapai target-target yang lebih jangka panjang kan tidak seperti itu caranya gitu loh. Tidak seperti itu caranya untuk menggeser kurva pertumbuhan tuh nggak seperti begitu. Jadi ini yang harus diyakinkan gitu. Apakah para politisi Pak Prabowo ini punya perspektifnya yang lebih jangka panjang atau jangka menengah aja selama 5 tahun atau jangka pendek tahunan. Nah ini juga yang kita nggak tahu seperti apa, belum tahu persis. Dan yang harus dipikirkan lagi bahwa dalam perekonomian ke depan, dalam kebijakan-kebijakan ekonominya Pak Prabowo masih ada faktor lain selain menteri-menteri. Apa itu? Faktor Pak Hasim. Ya, berapa kali Pak Hasim bicara sekarang kan? Gue mau nanya itu justru. Berapa kali? Iya, berapa kali Pak Hasim bicara tentang kebijakan, tentang
rencana-rencana atau program-program pemerintah di bidang ekonomi tanpa kita tahu kapasitasnya sebagai apa. That's true. Iya, tapi itu pasti dijalankan. Karena menteri-menteri banyak adalah relawan yang selama ini sama dia. Iya. Nah, itu ada faktor lain juga gitu loh di sana. Jadi tidak tidak setertib struktur organisasi yang dibikin. Masih ada kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan yang juga mungkin akan berpengaruh dalam perekonomian ke depan. Kalau dilihat dari 3 orang wakilnya Bu Ani nih, yang dekat dengan Pak Hasim siapa? Nggak tahu lah. Yang deket ya Thomas lah, ponakannya. Oh iya ya. Kalau Agito Abibayu dekat sama kita berdua ya. Kita bisa kendalikan ya. Benar. Nggak bisa juga dikendalikan. Udah sufi kalau Pak Anggito. Sebagai teman gitu. Mas Anggito udah sufi sekarang, putih semua. Iya, sebagai teman. Untuk bicara yang spiritual, bukan masalah ekonomi. Ya, yang paling dekat ya Thomas ya. Thomas Djiwandono. Tapi kan terganggu ini. Terganggu nggak? Atau pertanyaan gue terganggu nggak? Siapa? Bu Ani. Sekali lagi dia tuh berpengalaman menghadapi ini nih. Menghadapi yang begini-begini. Dia berpengalaman menghadapi yang begini-begini gitu. Banyak banget kerjaannya berarti, Bro. Karena dia sendiri kan nggak mau bagi. Dia nggak mau bagi, kan dia tidak setuju ada Badan Penerimaan Negara. Oke, nah ya itu kan? Dia pengen tetap otoritas keuangan atau otoritas fiskal berada di lapangan banteng, di Kementerian Keuangan gitu. Sepenuhnya. Ya emang ini efektif kalau semuanya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh beliau gitu. Tapi ya itu tadi ada faktor-faktor lain. Dia berpengalaman, cuman ya pasti sedikit banyak ya akan mengganggu. Tahu-tahu Pak Prabowo bilang beli 1.000 maung. Iya, betul. Ya kan? Itu belum muncul kan? Ya tahu baru kemarin. Iya. Beli 1.000 mobil maung. Atau semua pejabat. Sampai eselon 1 loh. Sampai eselon 1 pakai maung. Ya itu kan 1.000 tuh jumlahnya tuh kalau kurang lebih. 1.500-an ya? Pabriknya aja belum tentu sanggup bikin. Iya. Maung sejenis itu kan, itu dan yang bikin satunya aja susah. Lama, karena memang dia bukan pabrik karoseri. Itu kan industri karoseri yang sedang terjadi. Itu kan mobil dari Korea, dicopot semua bodinya, ganti dengan bodi itu. Nanti muncul lagi persoalan itu. Itu kan muncul lagi. Padahal sebelumnya kan yang direncanakan dari zaman Pak Jokowi adalah semuanya memakai mobil listrik. Ya. Dan ini lebih terkait dengan ESG, lebih terkait dengan ekonomi berkelanjutan gitu. Ya. Dan lebih terkait dengan upaya pemasalan mobil listrik di seluruh konsumen, lebih banyak konsumen. Nah, sekarang beralihnya ke maung. Ya. Nah, ini juga pasti akan menimbulkan katakanlah ya tarik menarik atau sedikit banyak adu pengaruh gitu, mana yang harus. Tanpa kita berpikir jangan dulu lah, nggak usah berpikir dulu bahwa ini siapa sih yang diuntungkan, siapa sih yang dibalik kebijakan. Nggak usah dulu sampai ke sana. Pengaruhnya dulu. Tapi pengaruhnya itu sendiri sudah mungkin akan membuat. Siapa yang mau membuat Iya. Akan membuat lebih lama lagi sampai ke pelaksanaan program-program yang inti dari pemerintahan kita. Ini kan maung tadinya nggak ada, itu muncul aja gitu. Dan maung ini kan artinya BUMN ya? Pindad ya. Ya, Pindad. Ya tapi kan artinya ya masalah unsur lokal dan segala macam itu kan belum terpenuhi kan? Iyalah, karena ya yang lokal ya bodinya segala macam, tapi kan bajanya dari mana juga. Apa benar gitu bajanya lokal, bahwa dibuatnya di sini dari baja disusun jadi lempengan-lempengan bodi ya mungkin iya. Tapi kan kita juga importir baja. Artinya kita juga importir kimia dasar yang dipakai untuk jadi bahan plastiknya dan sebagainya. Udah net importir kan semua ya? Iya, udah. Ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi ini ya kita nggak bicara tentang siapa yang diuntungkan ya, karena semua yang bicara tadi yang saya katakan tadi kan orang-orang yang sudah selesai hidupnya sebetulnya. Katakanlah ya, Pak Hasim, Pak Prabowo,
Arah Hmm. Sirait mungkin, kalau Pigai mungkin untuk kepentingan yang lain gitu. Ya, Tapi ya. secara pribadi dia juga udah selesai Udah hidupnya. selesai, Ya udah menteri aja. menteri gitu kan. Artinya yang kita mau katakan tadi adalah mana sebetulnya dari sisi yang lain, mana yang betul-betul mencerminkan nilai kepentingan negara, atau mana yang sebetulnya ingin masih Nah, bermain semuanya wilayah bisa negara. dikemas menjadi kepentingan negara. Nah itu tadi, Semuanya gimana? kan bisa dikemas Gimana caranya? ya pasti akan ada ideologi yang membenarkan pemikiran apapun yang ada di ranah intelektual ini sebagai bentuk upaya untuk penyejahteraan rakyat. Kalau lo misalnya mengecam kapitalisme sebagai ideologi yang jahat segala macam, ada kok buku-buku yang menjelaskan kapitalisme itu untuk kesejahteraan. Ya. Ada landasan ideologinya ke situ. Kalau lo menganggap bahwa komunisme ini jauh dari upaya mensejahterakan rakyat, ada kok buku-bukunya yang menjelaskan itu. Jadi semuanya juga memiliki landasan ideologi yang sama-sama kuat juga. Ya. Jadi ketika niat baik bertemu niat baik itu belum tentu semuanya itu akan sama gitu loh. Semuanya sama-sama punya niat baik, tapi kan mungkin arah yang mau dipakai kan beda-beda. Nah, nanti kita lihat akan seperti apa arahnya. Cuman satu hal juga, ini Pak Prabowo-nya sendiri, apakah dia akan benar-benar menjadi risk taker atau juga dia akan konservatif dalam menjalankan pemerintahannya. Kalau sampai hari ini kan masih kelihatan risk taker ya? Janji-janjinya, program-programnya, target-targetnya menunjukkan dia seorang risk taker. Mau ambil ini, pokoknya demi Indonesia dia tinggi lah ya? Tinggi ya. Dan itu memunculkan harapan publik yang besar juga, 80% lebih publik. Oh sama, mimpi ini dengan mimpi publik sama. Tapi Pak Prabowo juga seorang tentara profesional. Seorang prajurit yang dilatih untuk berhitung cermat. Seorang yang konservatif di bidang itu. Biasanya prajurit yang berhitung cermat, yang bisa sampai ke jenderal, itu cenderung konservatif. Kalau risk taker ketembak duluan biasanya. Iya. Dia berapa kali cerita tentang pengalamannya, misalnya turun ke daerah operasi, dia kan mengatakan, logistik siap, pasukan siap, kendaraan siap, peta, pemahaman lokasi udah siap, segala macam. Jadi udah ada preparation yang panjang betul. Peluru, lagi senjata, peluru, segala macam ya. Termasuk biaya pasti kan? Biaya. Termasuk cadangannya. Termasuk cadangannya. Baru dia berani maju. Nah sekarang kalau misalnya dia dengan target-target tujuan-tujuan semacam itu, tahu-tahu dibisikin, Pak, APBN kita nggak kuat. Bakal maju nggak kira-kira? Who knows? Kecuali dia. Who knows? Siapa yang tahu? Mungkin dia sendiri yang tahu. Mungkin dia akan kembali menjadi seorang prajurit profesional. Karena buat prajurit dia nggak akan maju ya. Kalau buat prajurit profesional, tidak ada salahnya mundur setahap. Iya. Kan bedanya dengan politisi sipil juga di situ. Yang berantem sampai habis-habisan dalam panggung politik kan politisi sipil semua. Iya. Kalau yang politisi berbasis militer biasanya kalau emang ini ya mundur aja. Baru muncul setelah menunggu 10, galang lagi kekuatan, maju lagi. Pak Seperti Prabowo juga begitu. Berapa kali dia harus maju, kemudian mundur lagi, maju, kemudian turun lagi, surut lagi, maju, surut lagi. Sampai kemudian ke jabatan presiden. Jadi kita juga nggak tahu, bukan semata-mata para Prabowo ini akan habis-habisan menjalankan itu saat ini. Dia seorang prajurit profesional, dia seorang yang dididik di lembaga kemiliteran bergengsi di Amerika yang sangat-sangat rasional. West Point ya? West Point. Ya. Udah artinya lulusan West Point itu di semua negara itu selalu menjadi pimpinan negara itu. Ya maka itu, dan polanya itu biasanya nggak trondol gitulah. Nggak hantam kromo gitu, pokoknya harus begini gitu. Biasanya nggak begitu. Jadi terbukti beliau maju jadi capres. Emang sudah cukup kekuatan untuk maju sebagai calon. Bahwa faktanya kalah, dia tidak segan untuk mundur. Galang lagi, maju lagi. Mundur, galang lagi, maju lagi. Karena emang terlatih seperti itu. Artinya kalau dari sisi tidak siap dan segala macam itu, kalau ada nanti perubahan-perubahan di kabinet misalnya setelah 100 hari atau setelah 6 bulan segala macam,
itu nanti ada yang diganti, itu umpan peluru doang atau ketembak lawan. Artinya ada yang mau jadi umpan peluru ini. Ya bisa kayak gitu, bisa. Anda yang Ya. nggak siap gitu Iya, kan. iya bisa Kenapa nggak seperti Anda itu. maju? Iya. Kan nggak semua hal Hmm. artinya gini, dengan lebih dari 100 menteri, Hmm. ya kita cari semalam cuma 24 jam. Dengan ada 100 menteri, berapa orang yang cuma bisa ketika bertemu dengan presiden, seorang presiden, bukan seketua berapa waktu yang disediakan? Paling cuma 5 menit. Ya katakanlah dalam sehari 5 menteri datang. Ya, dikasih waktu 5 menit ya. 10 lah, 10 Ya. menit, 10 menit, 10 menit, atau mungkin habiskan, pokoknya satu hari 5 menteri atau 6 menteri. Berarti kan kalau 40 sekian menteri, hampir 50 ya, berarti perlu waktu, kalau 6 menteri ya hampir 2 minggu untuk habis. Dan itu harus terus rutin begitu. Nanti ada rapat terbatas lagi, ada rapat paripurna lagi ya. Ya pasti akan lebih lebih banyak diskusinya, akan lebih banyak tarik menariknya, akan lebih banyak biaya untuk aktivitas pos yang sedemikian banyak itu tadi. Artinya dari seorang leader nih, eksekusi, jalankan. Tapi tanggung jawab nanti di tangan Anda. Kan maunya memang semacam itu, semuanya presiden berharap bisa menterinya melakukan begitu dari zaman Bung Karno. Tapi kan selalu saja ada bottlenecking, selalu saja ada kendala. Lalu Pak Harto bikin Sesdalopbang lah, kemudian Pak SBY bikin UKP 4, Pak Jokowi bikin KSP, nah sekarang juga ada KSP. Ya, belum jelas isinya, belum banyak orangnya. Iya, betul. Nah ini yang bisa nggak gitu menjalankan itu semua. Cuma tetap aja lah, ini dengan struktur yang baru, SOTK-nya belum sah, belum selesai, struktur organisasi dan tata kerjanya belum selesai di kementerian-kementerian itu, maka perlu waktu untuk mengkonsolidasikan. Dan itu tidak sebentar. Itu nggak sebentar. Setelah ini baru kemudian budgetnya diurus lagi kan. Karena yang tadinya misalnya budget untuk Kementerian Hukum dan HAM, sekarang harus dibagi juga untuk HAM-nya, untuk hukumnya, untuk imigrasi dan lapas. Nggak ngerti juga imigrasi dan lapas bareng ya? Ya kalau pengalaman gue ya, kementerian yang paling sibuk sekarang, yang lain sepertinya tidak terlalu sibuk, itu Menpan RB, Ibu Rini. Karena yang mempersiapkan peraturan presiden, segala macam itu Bu Rini. Iya. Dan dia udah siapkan sekitar 50. Dia akan menerima dulu STOK dari setiap kementerian, segala macam, dan dia SOTK, lalu kemudian ada pengajuan nama-nama. Oh enggak, peraturannya dulu, peraturan presiden. Oh iya peraturan presiden. Karena yang diuji sama Kemenpan RB ini adalah ini melanggar undang-undang ke atasnya. Nah, dia udah ada peraturan. Silakan. Baru kemudian setelah itu belum jadi nih, baru ke Kementerian Keuangan. Nggak cukup 2-3 bulan biasanya itu. Nggak cukup. Untuk menyiapkan satu PP aja biasanya lama, tapi ini kan untuk PP kementerian. Oh, PP-nya bisa dibarengin lah. Ah, iya kan sekarang udah diajukan sekitar 50 katanya. Karena sekitar sebanyak itu yang berubah. Nah, sementara sekarang Setcap-nya, Setnek-nya juga mungkin tidak terlalu berpengalaman dalam soal mengurus begini ya. Ya, jadi apalagi mengendalikan para menteri. Ya, apalagi mengendalikan para menteri. Jadi ya ini akan cukup lama masa konsolidasi. Nah, ketika konsolidasi ini belum tercipta keseimbangan kerjanya, ya ada yang jatuh nggak? Ada yang kepeleset kah di sana? Ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi ya melihat situasi sekarang ya mungkin akan banyak gitu loh potensi untuk para menteri itu terpeleset di situ. Yang belum kerja sih kelihatan karena masih hadir di acara-acara talkshow. Kelihatan kan belum bekerja karena harus berhadapan dengan birokrasi lah segala macam kan. Nah, begini, dengan situasi yang seperti ini, apakah pertumbuhan ekonomi kita dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan itu akan sama dengan sebelumnya? Kalau yang sekarang sih mungkin akan gitu-gitu aja ya. Tadi sampai 2024 ya mungkin kita akan di 5,2, 5,3. Ya, selesai. Itu akan seperti itu. Nanti 2025 juga mungkin akan seperti itu. Tapi masih ada yang harus diperhatikan betul. Situasi perekonomian di sektor real. Industri. PHK terus-terusan ada. Ya. Ini Sritex
Hmm. Sritex Solo itu hutangnya 28 triliun ke bank-bank ini. Ya, ya. Ini sistemik nggak? Belum ada Hmm. kajian ke sana. Artinya Kabinet bukan hanya Stritek dalam arti ya sistemik kan? iya dong, dia ada ke 10 bank lebih kok. Dan bank-bank ini ada yang bangkrut nggak? Ya? Ada yang pilot nggak? Itu kan Ya ditanya dampaknya apa, enggak, bukan pilotnya ya? mungkin nggak pilot Hmm. banknya, cuman banknya kan jadi masalahnya akan ada kredit macetnya naik, Ya, lalu statusnya dia akan risikonya dia bertambah, ya, sehingga si bank ini juga minjem ke bank yang lain. ya, Bank lainnya melihat bank ini bermasalah, dia akan minta tarik lebih cepat. ya. Nah, hal-hal seperti ini, Banknya akan bermasalah gitu. Oke, itu yang sistemik kalau ya? dia tidak kuat-kuat ya mungkin akan bermasalah. Memang salah satu bank yang menjadi apa namanya kreditor ke Sritek ada BCA dan lain sebagainya itu sih mungkin oke lah Kuat kuat dia ya. berkata. Tapi kan ada juga yang BPD itu. Hmm. Jadi harus dilihat juga ini ada dampak sistemiknya nggak dari sana. Dulu kan Century yang cuma 6 triliun Ya, dianggap punya dampak sistemik. iya, iya. Karena nggak ada blanket garansi ya pada itu. Oleh Pak Budiono itu dianggap punya dampak sistemik sehingga diselamatkan. Nah sekarang Sritex selamatin nggak nih? Hmm. Kalau diselamatin ada moral hazardnya pasti. Ada. Ada pasti. Kalau nggak diselamatin, sistemik nggak? Ya masalah pilotnya kan karena moral hazard. Ya, yang dulu. Hmm. Tapi ya ini aja udah jadi apa namanya fokus harusnya. Tapi kan kita nggak dengar selain ngirim nol ke sana pidato tidak akan ada PHK. Ya, yang bekerjanya apa? Ya udah. Itu masalahnya. Iya kan belum. Bukan masalahnya belum jelas, ininya belum jelas dan segala macam masih dibahas di Kementerian Perekonomian dan segala macam. Lalu tiba-tiba memberikan janji. Artinya ada janji kampanye lagi, Iya, kampanye baru lagi. Ya maka itu gitu loh. Jadi belum apa namanya terkoordinasi dengan baik untuk satu case ini saja gitu. Case ini saja, Sritek ini. Belum lagi kalau kita bicara PHK-nya 50.000 karyawan. Itu kalau misalnya dikali 4 masing-masing keluarga berarti 200.000 keluarga yang terancam. Belum warga sekitar situ yang tadinya jualan apa segala macam bisa dapat pendapatan dari para karyawan itu sekarang udah nggak bisa. Nah itu juga belum dihitung gitu yang gitu-gitu dampak-dampak seperti itu. Itu baru Sritex. Di Bogor aja kemarin 2 pabrik tutup. Memang tidak sebesar itu. Hanya karyawan 1.000 sekian gitu. Ya, yang kayak gitu kan terus-menerus di satu persatu. Dan orang-orang dari asosiasi tekstil menyatakan mungkin bisa sampai 100.000 PHK di industri tekstil. Hanya di industri tekstil dan produk tekstil sampai 2024 ini. Mungkin itu akan berlanjut ke 2025. Nah, yang seperti itu lebih menjadi PR, lebih menjadi masalah dan bukan urusan Sri Mulyani sebetulnya. Karena kan itu urusan ekspor, urusan impor yang safeguard gitu. Jadi ya kebijakan-kebijakan di sektoral pun harusnya diperhatikan. Itu baru di tekstil, belum yang lain. Nah, belum di digital, makin banyak orang melakukan impor, software, dan sebagainya. Jadi ya PR-nya besar, makin ke sana itu tantangannya juga makin gede, tidak bisa menggambarkan keadaan di masa depan itu dengan tantangan yang sudah kita lewati kemarin. berbeda sama sekali. Apa-apanya berbeda dan akan lebih besar juga. Cuman ya tadi itu persepsi kita mampu atau enggak kita ngatasin ini. Kalau mampu berarti kita bisa lakukan itu. Kalau enggak ya kita wait and see aja. Jadi yang kita lihat kabinet ini kalau ngelihat dari berapa sih? Udah 2 minggu ya? Ya tanggal 2 minggu pertama. 2 minggu pertama ya. Tidak langsung ke pokok persoalan gitu. Jadi masih harus mengkonsolidasikan diri, bahkan kementerian-kementerian yang solid, nggak terganggu dengan pemecahan pun ya masih belum bisa bekerja dengan efektif. Karena terpengaruh juga. Terpengaruh juga. Kadang nggak ada orang juga. Pak Tito misalnya ya, Mendagri kan Kementerian Dalam Negeri tidak dipecah. Tetapi nambah wakil menteri. Nambah wakil menteri, tapi dirjen dia nggak punya, kadang dijadiin gubernur PJ semua ya. Nah ya, itu juga kan. Ya ada juga yang terganggu sebetulnya karena dari satu menteri habis itu dikasih wakilnya. Iya. Dan wakil-wakilnya dari orang profesional, wakilnya dari relawan. Jadi seolah-olah tidak dipercaya, diintelin. Ya, secara psikologis seolah diintelin. Ya, tapi kalau Kementerian Dalam Negeri oke lah. Bima oke, kita tahu. Lalu yang dari Papua itu juga. Karena gitu. Bima profesional ya. Ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri ya masih baru Pak Sugiono kan.
Kalau Kementerian Pertahanan, Pak Sapri ya tinggal meneruskan. Menlu kan juga wakil menterinya berapa tuh? Ada 2 ya? beberapa ya, lupa. 2 apa 3? Nah, Oke Hardy, oke. pertanyaan terakhir Hardy. Apakah nanti, apapun yang terjadi, Bu Sri Mulyani ini akan menjadi tokoh politik atau enggak? Potensi ke sana besar. Sudah pernah dicoba dengan Partai Sri. Sudah pernah dijajaki sebagai calon presiden dalam setiap masa masa kampanye. Hmm. Tapi ya orang tetap melihat, berpersepsi bahwa Sri Mulyani itu bukan tokoh politik. Meskipun dia sebenarnya seorang politisi. Ya. Apa yang dilakukan dia kan semuanya politik semua gitu. Tapi tetap saja persepsi publik menilai dia adalah profesional, dia bukan politisi. Sehingga kalau misalnya dia terjun ke dalam politik, sepertinya itu bukan pilihan yang betul buat dia. Oke. Sobat Madilog, kita melihat politik itu persepsi ya. Dan seorang menteri itu political appointee, orang yang ditunjuk. Ada yang politik yang elektif gitu, yang dipilih. Maka ketika kita melihat kehadiran seorang tokoh Sri Mulyani dalam setiap menteri, tentu juga karena kepentingan politik dari sosok presidennya, presiden terpilih. Di samping karena memang kemampuan dari seorang Sri Mulyani sendiri. Tapi karena ini baru 2 minggu, kita akan lihat ke depan apakah yang akan terjadi. Tetapi biasanya apapun fenomena yang lebih besar lagi ke depan itu dalam teori fenomenologi katanya. Fenomena-fenomena itu kita udah bisa sambung-sambungkan itu bahwa ini akan ke arah sini lebih besar lagi dan akan ada konflik di depan karena seorang analis biasanya baik analis politik, analis ekonomi dia akan mampu memprediksi peristiwa yang akan datang. Tapi karena baru 100 hari ya, baru 2 minggu, saya bersama Hardy ini belum memperlihatkan prediksi kami. Apa yang akan terjadi nanti, konflik seperti apa. Tapi dalam kesempatan berikutnya, kita akan sampaikan itu. Dan biasanya kalau kami udah bicara tentang prediksi, orang bilang, kita berdua ini ahli nujum. Terima kasih, sampai jumpa, dan kita akan bicara banyak hal lagi dengan Hardy Hermawan.